Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang menjadi top gainers pada hari ini. Saham yang satu ini pernah kena suspensi untuk waktu yang sangat lama, karena mereka tidak mampu membayar hutang obligasi mereka. Hanya kena suspend. Tetapi pada hari ini dapat menjadi top gainers naik sampai 12%. Kita akan membahas perusahaan Modern Land Realty Ltd Tbk dengan kode emiten MDLN. Ini merupakan saham properti, teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa alasan mereka tidak mampu membayar hutang obligasi ini karena memang terdampak pandemi cukup parah. Kita tahu sendiri bahwa pandemi ini membawakan begitu banyak dampak yang membuat sektor-sektor tertentu menjadi sangat lesu, teman-teman. Terkecuali sektor kesehatan ya, karena memang pada saat terjadi pandemi, orang-orang semuanya sangat mempertahankan kesehatan sehingga sektor kesehatan itu dapat bertahan. Dan juga sektor konsumen juga dapat terus bertahan juga. Tapi untuk sektor properti ini terdampak cukup parah, teman-teman. Sampai MDLN ini tidak mampu membayar hutang obligasi mereka. Pada tahun 2021 mereka kena suspend, teman-teman. Tapi hanya dibuka kembali, dapat ditransaksikan lagi. Tetapi tetap bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa sektor properti ini masih mencoba untuk bangkit, termasuk MDLN ini. Kita dapat lihat di sini pada tahun 2020 mereka merugi cukup parah. Lalu pada tahun 2021 pun masih rugi, masih belum laba, teman-teman. Jadi masih berbahaya nih posisi MDLN. Jadi harus berhati-hati untuk saham yang satu ini. Kita lihat dulu profit daripada MDLN ini sebelum kita memutuskan lebih jauh. Mereka didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu. Berarti kira-kira 1900-an, 1990-an gitu. Menjadi pelopor bisnis properti di Indonesia selama beberapa dekade. Mereka itu adalah perusahaan dengan pengembangan real estate, lalu pengoperasian lapangan golf, dan juga country club, kontraktor umum, dan perdagangan. Kalau kita lihat sektor bisnis yang ditekuni ada MDLN ini memang cukup berat kalau terjadi krisis ekonomi. Karena memang sektor properti ini kan butuh dana yang cukup besar untuk dapat memberi properti ya. Biasanya tidak semua orang dapat langsung memberi properti langsung cash gitu. Memang harus ada cicilan, kadang-kadang KPR dan lain-lain untuk memberi rumah, aset properti dan lain-lain. Dan kadang-kadang ketika terjadi krisis ekonomi, masyarakat akan menahan pengeluaran mereka sehingga mereka mencari alternatif lain seperti dengan menyewa tempat tinggal, jadi tidak membeli tempat tinggal. Itu juga bisa berefek kepada MDLN ini. Karena itulah bisa dibilang MDLN ini kemungkinan tidak akan masuk ke dalam watchlist karena memang keuangan mereka juga kurang sehat. Kita lihat lagi dalam prospek daripada MDLN ini ke depan juga masih abu-abu sih. Jadi semoga saja ekonomi dapat cepat pulih ya. Semoga juga dalam konflik antara Rusia dan Ukraina juga dapat berlangsung dengan damai, dapat ditemukan solusi dan supaya ekonomi dunia ini dapat berjalan lebih normal lagi, lebih lancar lagi. Kita lihat bagaimana kasus corona di setiap dunia itu bisa dibilang sudah mulai membaik. Banyak sekali negara-negara yang sudah mulai ancang-ancang nih untuk masuk ke fase endemi. Artinya penyakit daripada corona ini akan menjadi penyakit musiman. Jadi hanya perlu misalnya kalau kena ya paling istirahat, minum obat dan lain-lain, nggak terlalu mematikan seperti dulu lagi, teman-teman. Jadi ya semoga saja lancar-lancar aja, teman-teman ya, tidak keluar lagi varian yang lebih berbahaya dan lain-lain. Kita semua dapat menjalani fase-fase ini dengan baik ya. Lalu sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada MDLN. Yang pertama ada PT Honoris Corporino Pratama dengan posisi 19%. Masyarakat itu memegang sekitar 44%. Jadi bisa dibilang porsinya ya masih aman dari untuk masyarakat, tapi ya udah terlihat cukup besar juga. Kita lihat dulu pemegang saham daripada MDLN, yakni adalah Honoris. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih, paling tentang suspensi ini loh. Tapi udah lewat sih, karena berita ini dari 31 Maret 2021. Hampir 1 tahun sih. Hampir 1 tahun saham ini disuspend waktu itu, teman-teman. Karena salah satu anak perusahaan mereka itu
tidak mampu membayar kupon obligasi senilai 150 juta dolar US yang merupakan anak perusahaan mereka, yakni JGC Ventures Pte Ltd. Nah, jadi begitulah, tapi udah lewat, sekarang udah dibuka kembali. Semoga MDLN ini dapat bangkit sih. Tapi agak sulit sih. Kita lihat dulu di statistik ya. Di dalam fundamental mereka, operating profit net profit minus. Parah, dengan PER-nya pasti minus, PPV-nya 0,3 kali. Lalu operating profit margin minus, net profit margin juga minus. Dengan kurang ratio-nya pun cuma 24%. Nggak mampu bayar hutang jangka pendek, teman-teman. Lalu kita lihat turnover mereka hari ini 26M. Cukup liquid, tapi fundamental daripada MDLN ini kacau banget sih. Ya, semoga dapat bangkit kembali. Dan kiranya mungkin ada aksi korporasi yang dapat mereka lakukan, seperti mungkin right issue ataupun dari kegiatan akuisisi daripada perusahaan lain untuk menolong keuangan daripada ini. Sampai sebelum itu, ini MDLN tidak bisa masuk ke dalam watchlist karena memang berbahaya banget, teman-teman. Demikian pembahasan tentang MDLN, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.